Tugas manajemen inovatif part 4. Bermain gitar petiklah senar, ditemani secangkir kopi hangat. Selama mentari masih bersinar, janganlah engkau patah semangat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Tirta Kelana dari kelas 2 JSDM dengan NPM 121020077. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang membangun human capital. Yang pertama ada human capital dan manajemen. Terdapat beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, yang dimana sumber daya manusia dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada sumber daya manusia unggul. Terdapat penekanan yakni jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Yang ketiga, investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Yang keempat, ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Yang dimana menurut Gomez, variabel-variabel tersebut dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, ataupun peluang yang tersedia. Yang kelima, penekanan kualitas sumber daya manusia, yang dimana terdapat beberapa kualitas-kualitas yang terbagi menjadi 3 kualitas. Yang pertama ada kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi 1. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Lalu poin selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Hal ini karena sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka, untuk memperoleh keseimbangan antara sumber manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional ataupun daerah. Yang terakhir, ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pentingnya manajemen sumber daya manusia, kita dapat menegaskan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Untuk pembahasan selanjutnya, ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada definisi, yang dimana secara harfiah pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal ataupun aset dalam suatu bangsa. Yang kedua ada human capital management oleh Kaspers, yang dimana dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terikat dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai 1. Perencana, 2. Pengorganisasi, 3. Pengarah, 4. Pemotivasi, dan yang terakhir sebagai pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital,
Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama, ada investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, handal, dan berkarakter. Yang kedua, ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan sesuai dengan peminatannya. Yang ketiga, ada konsep human capital. Konsep human capital sendiri berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi pada dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Dan yang terakhir, ada penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Untuk pembahasan yang terakhir, ada mempersiapkan generasi emas. Gold Generation atau generasi emas adalah anak yang sehat dan cerdas, merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Baik teman-teman, selesai sudah video pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mana